Di hadapan kita, tergeletak sebuah mainan kecil yang nyaris kehilangan identitasnya. Tubuhnya tertutup karat tebal, warnanya pudar tak beraturan, dan kotoran mengeras seolah menjadi bagian permanen dari dirinya. Jika dilihat sepintas, tak ada yang istimewa. Ia tampak seperti benda yang sudah lama menyerah pada waktu. Sesuatu yang mungkin akan langsung dibuang tanpa penyesalan. Namun hari ini, kita memilih untuk tidak berpaling. Kita memilih untuk berhenti dan memperhatikan. Karena terkadang, sesuatu yang terlihat paling rusak justru menyimpan cerita paling jujur. Mainan ini tidak selalu seperti ini. Ada masa ketika ia berkilau di bawah cahaya lampu, ketika rodanya berputar dengan ringan, dan warnanya memancing mata siapapun yang melihat. Ia pernah menjadi bagian dari dunia kecil yang penuh imajinasi. Di tangan seorang anak, ia bukan sekadar mainan, ia adalah mobil balap, kendaraan petualangan, bahkan pahlawan dalam cerita yang hanya dimengerti oleh pemiliknya. Waktu itu, setiap goresan belum ada, setiap noda belum terbentuk. Semuanya terasa baru, hidup, dan penuh harapan. Namun waktu tak pernah berhenti. Anak itu tumbuh, dunia berubah, dan mainan ini perlahan tertinggal. Awalnya hanya diletakkan di sudut ruangan, lalu berpindah ke gudang, hingga akhirnya, ia terlupakan. Debu mulai menumpuk, udara lembab menggerogoti logamnya, dan karat perlahan mengambil alih. Tahun demi tahun berlalu, dan tanpa disadari, mainan ini berubah menjadi bayangan dari masa lalunya sendiri. Di titik inilah banyak cerita berakhir. Tapi bukan cerita ini, karena hari ini, kita bertanya satu hal, apakah sesuatu yang telah rusak oleh waktu benar-benar tak bisa diselamatkan? Proses restorasi dimulai bukan dengan alat, melainkan dengan niat. Niat untuk memberi kesempatan kedua. Mainan ini diangkat perlahan, disentuh dengan kehati-hatian, seolah setiap sentuhan adalah bentuk penghormatan pada perjalanan panjang yang telah ia lalui. Lapisan debu pertama dibersihkan, memperlihatkan permukaan kasar yang selama ini tersembunyi. Air mengalir pelan, membawa pergi kotoran yang menempel bertahun-tahun. Setiap tetesnya terasa seperti membuka kembali kenangan lama. Karat menjadi tantangan pertama yang nyata. Ia tidak mudah dilepaskan. Ia melekat kuat, seakan ingin mempertahankan klaimnya atas mainan ini. Dibutuhkan kesabaran luar biasa untuk mengikisnya sedikit demi sedikit. Sikat bergerak perlahan, alat bekerja dengan tekanan yang terukur. Terlalu keras, dan bentuk aslinya bisa rusak. Terlalu lembut, dan karat tak akan pergi. Disinilah keseimbangan diuji. Ada momen ketika proses terasa lambat, ketika hasil belum terlihat, ketika pertanyaan mulai muncul, apakah semua usaha ini sepadan? Namun justru di saat-saat seperti inilah, makna restorasi terasa paling dalam. Ini bukan tentang kecepatan, ini tentang ketekunan. Tentang percaya bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Setelah karat mulai terkendali, mainan ini dibongkar sepenuhnya. Setiap baut dilepas, setiap roda dipisahkan, setiap komponen diperiksa satu persatu. Beberapa bagian menunjukkan luka yang lebih dalam dari perkiraan. Ada sudut yang terkikis, ada detail yang hampir tak berbentuk. Namun alih-alih merasa kecewa, semua ini justru menambah rasa hormat. Karena setiap kerusakan adalah bukti bahwa mainan ini pernah hidup, pernah digunakan, pernah dicintai. Membersihkan setiap bagian menjadi ritual tersendiri. Tidak ada yang dilewatkan. Bagian kecil yang sering terlupakan justru mendapat perhatian lebih. Sisa karat dibersihkan, celah sempit dirapikan, dan permukaan yang kasar mulai diratakan. Sedikit demi sedikit, bentuk aslinya kembali terasa di tangan. Seolah mainan ini mulai mengingat siapa dirinya dulu. Kemudian datang fase perbaikan. Struktur yang longgar dikencangkan kembali. Bagian yang bengkok diluruskan dengan hati-hati. Tidak semua cacat dihilangkan sepenuhnya. Beberapa dibiarkan sebagai jejak perjalanan. Karena restorasi sejati bukan tentang menciptakan kesempurnaan palsu, melainkan tentang menghadirkan kembali fungsi dan keindahan tanpa menghapus sejarah. Saat semua bagian siap, tibalah momen yang paling ditunggu, pengecatan. Warna yang dipilih bukan sekadar soal estetika, tetapi tentang identitas. Lapisan pertama diaplikasikan perlahan, merata, menutup luka lama tanpa menghilangkan karakter. Dalam keheningan, warna baru mulai mengambil alih. Mainan ini, yang sebelumnya kusam dan gelap, kini mulai memantulkan cahaya dengan cara yang berbeda. Lapisan demi lapisan ditambahkan. Setiap kali cat mengering, detail diperiksa kembali.
Tidak ada yang dibiarkan terburu-buru. Karena di tahap ini, kesabaran menentukan segalanya. Sedikit kesalahan bisa merusak seluruh hasil. Namun ketika dilakukan dengan penuh perhatian, hasilnya terasa hampir magis. Mainan ini seperti terlahir kembali. Perakitan kembali menjadi babak akhir dari perjalanan panjang ini. Setiap bagian kembali ke tempatnya. Baut dikencangkan, roda dipasang, dan struktur akhirnya berdiri utuh. Saat mainan ini diletakkan di meja, perbedaannya begitu mencolok. Sulit dipercaya bahwa benda yang sama pernah terlihat begitu rusak di awal. Kini, ia berdiri dengan bangga. Permukaannya halus, warnanya hidup, dan bentuknya tegas. Ia terlihat seperti baru keluar dari pabrik. Namun di balik tampilan barunya, tersimpan cerita panjang yang tak terlihat oleh mata. Cerita tentang waktu, tentang kerusakan, tentang kesabaran, dan tentang harapan. Restorasi ini bukan sekadar tentang memperbaiki mainan. Ini adalah pengingat bahwa sesuatu yang dianggap tak berguna masih bisa memiliki nilai. Bahwa apa yang rusak tidak selalu harus dibuang. Dan bahwa dengan waktu, perhatian, dan kepedulian, sesuatu yang terlupakan bisa kembali bersinar. Saat kita menatap hasil akhirnya, kita tidak hanya melihat sebuah mainan yang indah. Kita melihat perjalanan dari kehancuran menuju pemulihan. Dari dilupakan menuju dihargai kembali. Mainan ini mungkin kecil, namun kisahnya mencerminkan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Di akhir perjalanan ini, satu hal menjadi jelas. Selama masih ada tangan yang mau berusaha dan hati yang mau peduli, tidak ada yang benar-benar selesai. Dan mainan kecil ini